Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pratama dengan NIM 22073003 dan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Nah, kembali lagi bersama saya dalam ruang virtual kali ini di mata kuliah pengantar kewirausahaan. Sudah berapa topik yang kita bahas? Tentu saja untuk mengantarkan Anda menjadi seorang kewirausahaan yang hebat, mengantarkan pemikiran dan paradigma Anda, menambahkan wawasan Anda, menambahkan kemampuan tentang bagaimana sebenarnya wirausaha itu, dan sekaligus menjadi dasar berpijaknya atau yang menjadi lebih kuat, lebih yakin ketika akan memulai bisnis dan usaha. Sebagai wirausaha, untuk topik kali ini cukup menarik. Nah, karena kadang-kadang kalau dilihat dari struktur bahasanya, ini sedikit lebih bertentangan dengan konsep wirausaha. Karena wirausaha tentu kajiannya adalah bisnis lapangan kerja freelance, yaitu menghasilkan keuntungan, menjadi bos. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah wirausaha sosial. Di sini, siapa yang sudah pernah dengar istilah wirausaha sosial? Nah, wirausaha sosial itu berarti bertekanan dengan secara langsung dan masyarakat. Maka wirausaha sosial seperti ini bisa dimaknai sebagai wirausaha yang memang dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat yang bernilai bisnis dan keuntungannya. Gimana pastinya menjadi pertanyaan besar untuk Anda. Nah, kali ini akan menambahkan wawasan Anda, paling tidak pengetahuan Anda bahwa ada konsep di usaha sosial ini. Nah, teman-teman mahasiswa, istilah social entrepreneur atau bisa kita kenal dengan kewirausahaan sosial adalah istilah yang dikenalkan oleh seorang wirausaha dunia, yaitu yang bernama Bill Dragon sekitar tahun 1972. Jangankan Anda, saya pun belum lahir. Nah, pendiri Asoka Foundation karena memang bergerak di bidang sosial, yaitu salah satu yayasan terbesar yang saat itu bertugas mendukung perkembangan wirausaha sosial yang ada di dunia. Jadi, konteksnya adalah internasional sosial di seluruh dunia, atau Brighton atau Gravesend, itu berdiri di Asoka pada tahun 1980. Jadi, pergerakan antara apartemen waktu sekitar 8 tahun yang lalu itu bisa dilihat dari Google siapa yang pertama kali di Civil Rights mendefinisikan wirausaha sosial sebagai kewirausahaan entrepreneur ini. Nah, kali ini saya akan jelaskan bagaimana itu berwirausaha social entrepreneur. Nah, di sini saya jelaskan dulu bagaimana itu konsep, atau yang pertama itu konsep dan prinsip-prinsip wirausaha sosial. Wirausaha sosial adalah bentuk usaha yang mengombinasikan tujuan bisnis dengan dampak sosial yang positif. Berbeda dengan bisnis konvensional yang berorientasi pada keuntungan finansial semata, wirausaha sosial memiliki misi utama untuk mengatasi permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui pendekatan bisnis yang berkelanjutan. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama adalah konsep wirausaha sosial. Itu bertujuan untuk keuntungan finansial untuk tujuan akhir, melainkan alat untuk memperbesar dampak sosial. Nah, berbeda dengan kegiatan filantropi atau donasi yang bergantung pada bantuan eksternal,
Wirausaha sosial menciptakan modal bisnis yang mampu bertahan dan berkembang secara mandiri. Wirausaha sosial seringkali menghadirkan solusi baru dalam mengatasi masalah sosial dengan pendekatan bisnis yang inovatif. Nah, untuk memperdayakan masyarakat, ini berfokus utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lingkungan, atau kesempatan ekonomi yang lebih baik. Prinsip-prinsip wirausaha sosial itu meliputi yang pertama itu misi sosial yang kuat, yaitu setiap kegiatan usaha yang didorong oleh keinginan untuk memperbaiki kondisi sosial atau lingkungan. Dan yang kedua yaitu keberlanjutan finansial, yaitu harus memiliki strategi bisnis yang memungkinkan kelangsungan usaha tanpa tergantung pada bantuan atau donasi jangka panjang. Selanjutnya yaitu ada inovasi dan adaptasi, yaitu menggunakan pendekatan yang kreatif untuk menyelesaikan permasalahan sosial dengan cara yang efisien dan efektif. Nah, selanjutnya juga ada yaitu skalabilitas dan replikasi, yaitu modal bisnis yang dapat diperluas atau ditiru di berbagai daerah untuk memperbesar dampak positif. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan komunitas, yaitu masyarakat yang menjadi target manfaat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Selanjutnya itu yang pembahasan nomor 2, wirausaha sosial sebagai tanggung jawab dan pembangunan ekonomi masyarakat. Wirausaha sosial berperan penting dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperdayakan masyarakat, wirausaha sosial membantu menciptakan peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan sosial. Nah, peran wirausaha sosial dalam ekonomi masyarakat itu menciptakan lapangan kerja dengan membangun bisnis berbasis komunitas. Wirausaha sosial menyediakan pekerjaan bagi masyarakat yang kurang terlayani oleh pasar tenaga kerja formal. Selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan. Produk dan layanan yang diberikan seringkali ditunjukkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Selanjutnya ada juga yang bernama mendorong kemandirian ekonomi, yaitu wirausaha sosial tidak hanya memberi bantuan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat agar mampu mendirikan secara ekonomi. Yang terakhir yaitu mengurangi ketimpangan sosial, yaitu dengan berfokus pada pemberdayaan kelompok rentan, wirausaha sosial membantu menciptakan kesetaraan ekonomi di berbagai sektor. Nah, di sini saya akan memberikan contoh wirausaha sosial yang sukses. Yang pertama yaitu ada Grameen Bank atau Bangladesh, yaitu nama pemiliknya Muhammad Yunus mendirikan bank mikro yang memberikan kredit tanpa agunan bagi masyarakat miskin untuk membantu mereka memulai usaha kecil. Dan yang kedua yaitu Wishchillers atau Nigeria, yaitu mengubah sampah menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat miskin dengan sistem daur ulang yang berbasis insentif. Yang ketiga yaitu Rumah Zakat di Indonesia. Itu memperdayakan atau memperbudayakan masyarakat dengan program sosial berbasis kewirausahaan seperti pelatihan keterampilan dan modal usaha. Nah, di sini tantangan dalam wirausaha sosial yaitu pendanaan yang berkelanjutan. Wirausaha sosial harus menemukan keseimbangan antara dampak sosial dan probabilitas bisnis. Dan juga regulasi dan kebijakan pemerintah, beberapa kebijakan belum mendukung model bisnis berbasis sosial. Dan kesadaran masyarakat, banyak masyarakat yang belum memahami konsep wirausaha sosial
dan bagaimana mereka bisa berkontribusi. Nah, selanjutnya yaitu pertanggungjawaban yang tinggi terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Nah, merupakan kerjasama dari banyak orang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi melalui konstituen tertentu. Jadi, ini berfokus adalah pertanggungjawabannya terhadap konstituen yang dilayani dari hasil yang dibuat. Dan terakhir, wirausaha sosial menurut Break-off adalah proses keterlibatan proses inovasi, adaptasi, pembelajaran yang berkelanjutan dari orang-orang yang memiliki tingkat sosial yang tinggi, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada, kemudian menunjukkan rasa tanggung jawabnya yang besar. Kemudian, memulai secara bersama-sama menunjukkan karya bukan sekedar mimpi atau omongan yang berani rugi. Itu bermaksudnya yang namanya social entrepreneur, yaitu berani rugi. Nah, untuk kepentingan banyak orang, kenapa? Karena setelah membuat orang lain yakin, membuat orang lain mampu berdiri di kaki sendiri, kemudian berkarya menghasilkan menjadi penghasilan, itu menjadi kepuasan batin yang luar biasa dari orang-orang yang bergerak di bidang wirausaha sosial atau social entrepreneur. Nah, teman-teman, mahasiswa di dalam mata kuliah pengantar wirausahaan ini, kita lanjut ke pembahasan berikut. Adalah 4 dari banyak dijadikan sebagai pelopor definisi social entrepreneur adalah pendapat yang diangkat oleh Div di tahun 1928, di mana ia mendefinisikan bahwa social entrepreneur itu adalah aktivitas sosial yang berinovatif dengan tujuan sosial, bagaimana di sektor swasta atau privat sektor maupun sektor non-profit atau non-profit sektor. Nah, keduanya dikombinasikan antara privat sektor dengan non-profit sektor. Yang jelas, keberagaman pemikiran, perspektif, dan definisikan yang tadi kita jelaskan itu memang menggabungkan beberapa pemahaman yang berwirausaha sosial, tetapi juga membantu kita dalam melihat sebuah benang merah dari arti wirausaha sosial itu. Nah, disitulah penjelasan saya tentang kewirausahaan sosial yang tadi saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih